Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak bentuk fx dalam tanda mutlak sama dengan gx dalam tanda mutlak plus h. Ya. Nah, di sini ada teorema untuk menyelesaikan bentuk ini. Hati-hati, Ibu lihat dari tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan, ada beberapa yang menuliskan tanda mutlak itu dengan kurung. Ya, di sini tanda mutlak itu ditulis dalam garis tegak ya, bukan kurung tutup atau kurung buka, tapi garis tegak ya. Ketika kalian menuliskan dengan kurung, Ibu akan salahkan karena maknanya beda ya. Nilai mutlak itu adalah garis tegak ya. Ini dibaca dengan ini tuh adalah harga mutlak ya. Gitu, nilai mutlaknya ditulisnya seperti ini. Nah, ada kasus yang pertama. Kasus yang pertama, dia tanda mutlaknya sudah hilang ya. Jadi ketika masuk kasus 1, 2, 3, dan 4, dia sudah tidak ada tanda mutlak ya. Nah, di sini kasus pertama dan kedua itu fx-nya positif. Ya. Sedangkan ini untuk gx-nya yang satu positif, yang satu negatif. Kemudian untuk yang kasus ketiga dan keempat, dia fx-nya negatif. Untuk yang gx-nya, dia yang satu positif, yang satu negatif. Nah, di sini ada contoh bagaimana cara menyelesaikan persamaan dari 3 min x dalam tanda mutlak ditambah 3 dikurangi 2 min 3x dalam tanda mutlak. Nah, untuk hal ini kita bisa sesuaikan terlebih dahulu dengan bentuk umumnya. Ya, di sini bentuk umumnya ruas kiri dia hanya tanda mutlak saja, suatu fungsi yang mengandung tanda mutlak. Sementara di ruas kanan dia mengandung fungsi yang ada tanda mutlaknya dengan koefisien. Ya, di sini koefisiennya kan ada di sebelah kiri ya. Kita coba pindahkan ke sebelah kanan. Atau misalkan kalau kalian mau membiarkan pun tak apa. Ini hanya untuk mencocokkan dengan kasus ini ya, dengan teorema yang ada di sini ya. Sehingga yang ini ketika kita pindahkan, ini kita anggap H ya. H-nya kita pindah ke ruas kanan. Sehingga diperoleh itu adalah 3 min X sama dengan 2 min 3X min 3 ya. Ketika dia 3-nya pindah ke ruas kanan, dia jadi min 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke kasus ya. Kasus 1. Kasus 1 ini kan fx sama dengan gx plus h ya. Fx-nya yang ini, gx-nya yang ini. Berarti tinggal tanda mutlaknya dihilangkan. Kita buka ya tanda mutlaknya sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat ruas sebelah kiri itu hanya variabel x saja ya. Jadi yang mengandung variabel x kita simpan di ruas sebelah kiri ya. Jadi yang ini min x, yang ini yang min 3x-nya kita pindahkan ke kiri sehingga menjadi plus 3x ya. Ini sama dengan sisanya ini yang koefisien ya. Sebelah kanan adalah yang tidak mengandung variabel x ya, yaitu yang koefisiennya saja, yaitu 2 min 3. Kemudian di sini kan 3 dia pindah ke kanan, dia jadi min ya, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Nah, setelah itu di sini artinya kan dia min 1 ya. Min 1 ditambah 3, min 1 ditambah 3 itu adalah 2x. Yang ini 2 dikurangi 3 adalah min 1, min 1 dikurangi 3 adalah min
4, sehingga diperoleh X sama dengan min 2, ya. Min 4 dibagi 2 adalah min 2. Nah, kita dapat ini nih. Kemudian, kita periksa. Kita periksa nih, ya. Apakah jawaban yang kita peroleh ini memenuhi keduanya atau tidak? Yaitu dengan cara, kan dia fx-nya positif ya. Gx-nya juga dia positif kan. Nah, kita coba cek ketika 3 min x-nya dia harus positif, apakah x yang ini juga ketika disubstitusikan ke sini akan menjadi pernyataan yang benar gitu ya. 3 min, ini kan min 2, jadi dalam kurung min 2. Ya, jadi hati-hati kalau di sininya min, di sininya min, dia harus diberikan tanda kurung ya. Jadi ketika ada operasi, ini operasi hitung, kemudian dihadapkan dengan negatif, dia harus pakai tanda kurung. Setelah itu negatif dengan negatif, dia jadi positif. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 5 lebih dari 0. 5 apakah benar dia lebih dari 0? Pernyataannya dia benar ya. Nah, artinya untuk yang pertama dia betul pernyataannya ya. Sekarang yang ini kan dia positif juga ya. Nah, kita lihat 2 min 3x, dia positif. Harus positif ya. Apakah ketika kita substitusikan min 2 ini menjadi pernyataan yang benar atau tidak? Ini 2, min 3 dikali min 2 adalah min 6, lebih dari 0. Ini hasilnya adalah min 4, lebih dari 0. Ya, nah, maaf, ini tuh ditambah ya, negatif 3 dikali negatif 2 itu adalah positif 6, dan di sini hasilnya adalah 8 ya. Nah, ini tuh harusnya hasilnya adalah 8. 8 lebih dari 0. 8 benar ya, 8 itu memang lebih dari 0. Artinya dia pernyataan yang benar. Nah, sehingga untuk yang X sama dengan min 2, dia merupakan himpunan penyelesaiannya ya. Kita beri tanda. Nah, setelah itu kita masuk ke kasus yang kedua ya. Di sini kasus yang kedua adalah fx-nya dia positif dan gx-nya dia negatif. Ya. Nah, sehingga kita masuk ke kasus kedua menjadi fx-nya dia tetap positif, tapi dia gx-nya yang negatif. Nah, kalau dia negatif gx-nya, berarti kita beri tanda kurung ya. Nah, seperti ini. Sehingga di sini diperoleh 3 min x, kita kalikan dulu, min kali 2 adalah min 2, min dikali min 3x adalah plus 3x, ini tetap min 3. Sama seperti tadi, kita kumpulkan yang mengandung variabel x di ruas sebelah kiri. Kita kumpulkan yang mengandung variabel x di ruas sebelah kiri. Ini plus 3x menjadi min 3x, kemudian di sini min 2, min 3 ini, kemudian 3 ke sini ya, gitu. Ini diperoleh min 1 dikurangi 3, itu adalah min 4. Min 2 dikurangi 3 adalah min 5, min 5 dikurangi 3 adalah min 8, sehingga diperoleh x-nya adalah 2, yaitu min 8 dibagi dengan min 4, hasilnya adalah 2. Sama halnya dengan yang ini, kita buat uji juga ya, kita uji juga. Di sini kan fx-nya dia positif. Apakah benar ketika kita substitusikan x yang ini ke sini dia menjadi pernyataan yang benar atau tidak? Ini 1 kan lebih dari 0. 1 lebih dari 0, dia merupakan pernyataan yang benar. Sekarang kita uji yang kedua. Dia gx-nya dia negatif. Gx negatif, ujinya dia harus kurang dari 0 ya. Jadi ketika dia negatif, dia kurang dari 0. 2 dikurangi, x-nya ganti dengan 2, kemudian 2 dikurangi 6, jadi min 4. Ini pernyataannya benar ya, min 4 memang kurang dari 0, sehingga
Yang ini pun merupakan salah satu himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kasus ketiga. Untuk kasus ketiga, dia fx dan juga gx, fx-nya dia negatif dan gx-nya dia positif. Ya, di sini kita tuliskan kasus ketiga. Fx-nya dia negatif, berarti negatif 3 min x sama dengan gx-nya positif, berarti 2 min 3x min 3. Ini kita kalikan ya. Jadi min 3 ini kalikan jadi plus x. Yang ini kita biarkan saja dulu. Nah, setelah itu ruas kiri itu adalah yang mengandung variabel x ya. Ini x, yang ini, kemudian yang ini pindah jadi plus 3x. Itu ya. Ini 2 min 3, ini min 3 jadi plus 3. Ini 1 ditambah 3 adalah 4. 2 dikurangi 3 min 1. Min 1 ditambah 3 adalah min 1, ini 2 ya. Min 1 ditambah 3 adalah 2. Dan x adalah, dia kan 2/4 ya. 2/4 kita bisa sederhanakan menjadi 1/2. Kita bagi 2 dengan 2 dan 4 dengan 2. Ya, hasilnya adalah 2 bagi 2 adalah 1, 4 bagi 2 adalah 2. Kita uji apakah x yang sama dengan 1/2 ini merupakan himpunan penyelesaian juga atau tidak. Kita uji. Ini 3 min x nya kan negatif. Benarkah ketika x-nya diganti menjadi setengah, dia kurang dari 0? Dia menjadi suatu pernyataan yang benar. Ini kita samakan dulu penyebutnya, jadi per 2. 3 kali 2 adalah 6. Ini adalah min 1. Kurang dari 0, jadi 5/2. 5/2 kurang dari 0. 5/2 itu adalah 2,5 ya. 2,5. 2,5 itu tidak kurang dari 0, artinya dia merupakan pernyataan yang salah. Nah, ketika untuk pengujian yang pertama dia sudah salah, berarti kita sudah tidak perlu menguji lagi untuk yang kedua. Ya kan, kita di sini pertama menguji gx ya, kemudian menguji fx. Setelah menguji fx dia benar, kita lanjut menguji gx ya. Gx benar berarti dia merupakan himpunan penyelesaian. Yang ini pun sama, dia menguji fx, ketika dia benar lanjutkan ke gx, ketika dia benar dia adalah himpunan penyelesaian. Nah, dalam hal ini dia fx dia sudah salah, berarti kita sudah tidak perlu lagi melanjutkan ke gx ya, karena dia yang fx pun dia sudah salah. Langsung lanjutkan saja ke kasus ke-4 ya. Jadi artinya ketika yang fx saja sudah salah, artinya ini sudah bukan merupakan himpunan penyelesaian gitu ya. Sekarang kasus yang keempat itu adalah fx-nya negatif dan gx-nya juga negatif ya. Jadi fx-nya di sini negatif. Ya, jadi dia fx-nya dia negatif, kemudian gx-nya pun dia negatif. Min 3 gitu ya. Ini kita kalikan min 3, ini kalikan menjadi plus x. Ini dikalikan menjadi min 2, ini dikalikan dengan ini menjadi plus 3x, ini min 3. Ya, kita kumpulkan yang mengandung variabel x di ruas sebelah kiri. Ini x, kemudian ini menjadi min. Yang mengandung konstanta kita kumpulkan di ruas sebelah kanan. Ini min 3 menjadi plus 3. Gitu ya. 1 dikurangi 2 hasilnya adalah 1 dikurangi 3, 1 dikurangi 3 adalah min 2. Ya, menjadi min 2x. Min 2 dikurangi 3 adalah min 5, min 5 ditambah 3 adalah min 2. Ya, min 5 ditambah 3 adalah min 2. Maka x adalah
min dibagi min jadi positif, 2 dibagi 2 menjadi 1. Ya, sehingga di sini kita uji lagi. 1 ini kan fx-nya dia negatif ya. Berarti 3 min x dia harus negatif. 3 dikurangi x-nya kita ganti dengan 1. 3 dikurangi 1 adalah 2. 2 kurang dari 0 atau bukan? Tidak ya, 2 itu harusnya lebih dari 0. Maka di sini pernyataannya dia sudah salah. Nah, artinya ketika fx saja dia sudah salah, berarti ini sudah bukan merupakan, bisa kita simpulkan bahwa ini bukan merupakan himpunan penyelesaian. Nah, sehingga yang menjadi himpunan penyelesaiannya itu adalah, tadi ini ya, min 2 dan 2. Ya, kita susun dari yang mulai terkecil sampai yang terbesar. Begitu. Sampai sini silahkan jika ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan di grup WA. Ya, silahkan. Ini adalah materi kita hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.